dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat berdasarkan strukturnya. Karbohidrat merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2OM. Karbohidrat disebut juga sebagai senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksi keton dan turunannya. Secara struktur, karbohidrat terdiri dari 4 gugus, yaitu gugus hidrogen atau min-H, gugus hidroksil atau min-OH, gugus keton atau C sama dengan O, gugus aldehida atau CHO. Berdasarkan gugus fungsi yang diikat, karbohidrat digolongkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama aldosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus aldehid, contohnya glukosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua ketosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus keton, contohnya fruktosa. Berdasarkan jumlah atom C-nya, yaitu yang pertama tritose, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 3 atom C seperti gliserida. Yang kedua tetrosa, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 4 atom C seperti eritrosa dan treosa. Yang ketiga pentosa, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 5 atom C seperti ribosa, arabinosa, dan deoksiribosa. Yang keempat heksosa, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 6 atom C seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nama saya Ralihan Sawasa Karyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisisnya atau pengelompokan karbohidrat. Jadi yang pertama itu ada monosakarida. Dari namanya, monosakarida itu berasal dari kata mono dan sakarida. Kalau mono artinya satu, sedangkan sakarida artinya gula. Kalau cuma ada satu sakarida, berarti monosakarida itu tersusun dari satu unit gula yang strukturnya paling sederhana. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ketiga monosakarida ini dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya ya. Ada keton dan ada juga aldehid. Kalau gugus fungsinya keton itu disebutnya ketosa. Kalau misalnya gugus fungsinya aldehid, dia disebut aldosa. Jadi di sini coba kita perhatikan mengenai struktur glukosa dan galaktosa. Keduanya mempunyai gugus aldehid, berarti glukosa dan galaktosa ini termasuk aldosa. Ini adalah strukturnya. Sedangkan yang ini fruktosa, dia mempunyai gugus keton, yaitu ini. Gugus keton. Makanya itu fruktosa termasuk ke dalam ketosa. Ini dia adalah struktur dari fruktosa. Jadi yang kedua adalah disakarida. Disakarida itu berasal dari kata di dan sakarida. Kalau di artinya itu dua. Makanya kalau disakarida itu adalah jenis karbohidrat yang terbentuk dari 2 monosakarida. Jadi contoh disakarida itu ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kalau maltosa itu dibentuk dari glukosa dan glukosa. Kalau sukrosa dia dibentuk dari glukosa dan fruktosa. Sedangkan dia laktosa dia dibentuk dari glukosa dan galaktosa. Nah, jadi ketiga molekul sakarida ini yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa ini kalau dihidrolisis atau dipecah bakal balik lagi menjadi monosakarida pembentuknya, yaitu kalau sukrosa ditambah H2O menjadi glukosa dan fruktosa, kalau maltosa tambah H2O menjadi glukosa tambah glukosa, kalau laktosa ditambah H2O menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi yang ketiga itu ialah oligosakarida. Jadi oligosakarida itu merupakan karbohidrat yang tersusun dari 3 sampai dengan 10 monosakarida. Jadi contohnya itu ada maltotriosa yang merupakan oligosakarida hasil pemecahan amilum. Maltotriosa ini dibentuk dari 3 sakarida yang sama, yaitu sama-sama glukosa. Selain maltotriosa ada juga rafinosa.
yang biasa kita temukan di umbi-umbian, yaitu seperti ubi jalar. Raffinosa ini juga dibentuk dari 3 monosakarida, tetapi jenisnya itu berbeda. Ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi yang keempat ada polisakarida. Polisakarida itu merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 10 monosakarida. Contohnya seperti amilum dan selulosa. Amilum itu terbentuk dari molekul-molekul alfa glukosa. Kalau selulosa itu terbentuk dari molekul-molekul beta glukosa. Di alam ini amilum dan selulosa itu dapat kita temukan pada tumbuhan. Nah, selain amilum dan selulosa, terdapat juga amilopektin dan glikogen, yaitu juga termasuk ke dalam polisakarida. Keduanya itu dibentuk dari banyak monomer glukosa. Perbedaannya antara amilopektin dengan glikogen itu, kalau amilopektin banyak ditemukan di tumbuhan, sedangkan glikogen banyak ditemukan pada hewan atau di dalam hewan. Perkenalkan, nama saya Richard Siombing. Saya akan menjelaskan tentang struktur karbohidrat. Yang pertama adalah rumus proyeksi Fischer atau rantai terbuka. Rumus ini dinamakan dari seorang ilmuwan Jerman bernama Emil Fischer. Dalam rumus Fischer digunakan istilah dextro atau D dan levo atau L. Biasanya huruf D atau L ditulis di depan nama gula sederhana. Bentuk dari L atau levo merupakan bayangan cermin dari bentuk D atau dextro. Keduanya ini bergantung pada gugus OH pada atom C chiral nomor terbesar. Jadi gugus hidroksil yang terletak di sebelah kanan pada atom C chiral terbesar dinamakan atau dextro, dan bila berada di sebelah kiri dinamakan L atau levo. Sudut valensi antara atom karbonnya 180 derajat dan membentuk garis vertikal. Meskipun terdapat bentuk dextro dan levo, tetapi monosakarida yang terdapat di alam pada umumnya berbentuk dextro dan jarang sekali dalam bentuk levo. Kecuali L-fruktosa yang terdapat dalam mukopolisakarida dan mukoprotein. Yang kedua, rumus proyeksi Howard atau rantai tertutup. Kimiawan karbohidrat Inggris W.N. Howard memperkenalkan cara proyeksi yang dikenal dengan proyeksi Howard. Sudut valensi antara atom karbon bukan 180 derajat, tetapi 109,5 derajat. Oleh karena itu, gugus aldehida pada karbon pertama menjadi sangat dekat dengan gugus hidroksil pada atom karbon nomor terbesar jika rantai dipuntir. Pada proyeksi ini, cincin digambarkan seolah-olah planar dan dipandang dari tepinya, dengan oksigen di kanan atas. Substituen melekat pada cincin di atas atau di bawah bidang. Jadi, contoh bentuk rumusnya itu tidak lurus seperti rumus Fischer, tetapi menyatu menyerupai cincin 6 atau disebut dengan cincin Piranosa. Dalam mengonversi satu jenis rumus proyeksi menjadi proyeksi lain, yang perlu diperhatikan bahwa gugus hidroksil di sebelah kanan pada proyeksi Fischer akan terletak di bawah pada proyeksi Howard, dan sebaliknya, gugus hidroksil di sebelah kiri pada proyeksi Fischer akan terletak di atas pada proyeksi Howard. Sifat-sifat karbohidrat. Yang pertama, dapat memutar bidang polaritas cahaya. Karbohidrat yang memiliki sifat ini adalah karbohidrat yang bersifat optis aktif. Contohnya glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang kedua, memiliki sifat reduksi dan non-reduksi. Contoh gula reduksi adalah semua monosakarida dan beberapa disakarida seperti maltosa dan laktosa. Contoh gula non-reduksi adalah sukrosa dan polisakarida. Perkenalkan, nama saya Putra. Di sini saya akan menjelaskan poin dari uji karbohidrat. Jadi uji karbohidrat itu terdiri dari 4 dan memiliki tujuan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah uji molis. Uji molis bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya karbohidrat dengan hasil positif berupa cincin ungu atau merah pada permukaannya. Yang kedua adalah uji Seliwanov, bertujuan untuk mengidentifikasi keton atau karbohidrat yang mengandung gugus keton seperti fruktosa dan sukrosa dengan hasil positif berupa larutan berwarna merah.
Yang ketiga adalah uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk mengidentifikasi gula pereduksi dengan hasil positif berupa endapan merah bata. Yang terakhir adalah uji iot. Uji iot bertujuan untuk mengidentifikasi polisakarida dalam sampel. Hasil positifnya adalah kompleks iot polisakarida yang memiliki warna yang spesifik. Contohnya adalah aluminium akan memberikan warna biru. Nama saya Ramadan Pandapotan Siombing. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber utama. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernapas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Yang kedua, membatasi asupan kalori. Kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat kompleks mampu memperpanjang rasa kenyang. Dibandingkan lemak, karbohidrat juga mengandung lebih sedikit kalori. Dalam 1 gram lemak terkandung 9 kalori, sedangkan dalam 1 gram karbohidrat hanya terkandung 4 kalori. Yang ketiga, menurunkan risiko penyakit tertentu. Berdasarkan bukti dan beberapa penelitian mengenai serat pangan dari biji-bijian utuh yang diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Yang keempat, penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat makanan tersebut meningkat kadar gula darah. Sedangkan makanan dengan indeks glikemik rendah lebih lambat dicerna tubuh dan tidak membuat gula darah cepat naik. Sekian.